Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam acara Morning Call dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB bersama dengan saya, Pendeta Samrut Peloa, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Epata Guntung Payung dan juga sekaligus sebagai Ketua 1 BP Mupel Kalselteng. Sebelum kita memulai hari baru ini, kita akan mempersiapkan diri untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dalam rangka bulan pelayanan kesaksian GPIB, kami akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkuasa atas kami, supaya pemberitaan firman Tuhan dan juga kami yang mendengarkan, sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini adalah dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang menyatakan, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana gereja merayakan tentang peristiwa Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus yang menguatkan gereja Tuhan dan juga menguatkan para murid, bahkan juga menguatkan setiap orang-orang yang percaya. Nah, melalui perikop pembacaan kita pada pagi hari ini ada hal yang cukup menarik ketika kita bicara tentang siapa Petrus dan siapa itu Kornelius. Petrus dalam kehadirannya sebagai salah satu rasul dalam kitab Para Rasul, ia adalah sebagai tokoh rohaniawan dan
sangat memelihara tentang aturan-aturan dan adat istiadat Yahudi. Dan ketika Petrus mendapatkan penglihatan yang tidak biasa atau aneh untuk ukuran keyahudian, maka pemahaman Petrus tentang keselamatan yang dimiliki oleh orang Yahudi juga diberi pemahaman yang baru melalui penglihatan itu, bahwa keselamatan itu bukan hanya saja menjadi milik orang Yahudi, tetapi juga menjadi milik bangsa-bangsa lain. Nah, yang kedua, kita melihat Kornelius ketika diperjumpakan dengan Petrus, ada hal yang membuatnya berubah. Karena Kornelius adalah sebagai tentara Romawi yang di luar dari Yahudi, bahwa ketika ia berjumpa dengan Petrus, maka ada pesan yang bisa dimaknai oleh Kornelius, bahwa dia harus mengundang Petrus untuk ke rumahnya. Nah, dari sini sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa yang dialami oleh Kornelius, maka informasi dan apa yang menjadi pelayanan yang dilakukan oleh Petrus itu tersebar sampai ke kota Yerusalem. Karena itu ketika tersebar berita bagaimana Petrus masuk di kalangan orang-orang yang bukan Yahudi, maka di Yerusalem itu menjadi persoalan, dianggap sebagai bagian yang tidak biasa atau melanggar aturan-aturan Yahudi. Dan karena itu ada rekan-rekan sepelayanan Petrus dan juga orang-orang Yahudi, mereka meminta klarifikasi atau meminta informasi tentang pelayanan yang dilakukan oleh Petrus terkait dengan pertobatan dan juga yang dialami oleh Kornelius. Nah, Petrus menjelaskan yang disampaikan melalui bacaan kita di ayat yang kelima dan seterusnya. Setelah klarifikasi disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi, maka ketika ia berdoa kepada Tuhan, maka rohnya diliputi oleh damai sejahtera, diliputi oleh sukacita, sehingga Petrus yang tadinya bagaimana ia melihat tentang penglihatan yang cukup aneh atau yang tidak biasa dengan keyahudian, justru merubahnya bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi saja, tetapi juga menjadi milik bangsa-bangsa lain. Nah, ketika Petrus menjelaskan tentang peristiwa bagaimana Kornelius percaya kepada Tuhan, tentang penglihatan-penglihatan sehingga orang-orang Yahudi mampu menerima, mampu melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya menjadi milik orang-orang Yahudi saja, tapi juga menjadi keselamatan dan milik bangsa-bangsa lain. Nah, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, karya Allah yang dialami oleh Kornelius memakai Petrus sebagai alatnya, maka karya Allah itu tidak bisa dibatasi untuk menjadi milik seseorang atau milik sekelompok orang, milik orang-orang tertentu, tapi karya Allah adalah milik seluruh bangsa. Dan yang kita boleh renungkan, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, bagaimana Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya menyatakan berkat bagi Kornelius. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana bulan Pelkes yang dirayakan oleh GPIB selama bulan Juni, maka juga menjadi pijakan kita sebagai gereja Tuhan bahwa kehadiran kita yang diutus oleh Tuhan, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, kita adalah seluruh jemaat yang harus sama-sama ambil bahagian untuk boleh saling menopang dan mendukung saudara-saudara kita yang ada di pos-pos Pelkes GPIB. Kita bersyukur ada kehadiran pendeta-pendeta jemaat yang cukup energik untuk membangun gereja Tuhan, untuk berkarya, menata kehidupan gereja,
menata kehidupan bermasyarakat, sehingga kehadiran GPIB di pos-pos Pelkes sungguh-sungguh dirasakan oleh orang-orang lain yang belum mengenal kepada Yesus, sehingga GPIB boleh dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan tentang kebaikan Tuhan, bahwa keselamatan itu juga menjadi milik mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah saatnya bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, supaya kehadiran kita sebagai gereja Tuhan sama-sama juga menopang, tidak hanya menopang secara doa, tidak hanya mensupport, memberikan semangat, tapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, ada kelebihan berkat, maka kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa jadi berkat bagi saudara-saudara di pos-pos Pelkes, GPIB yang saat ini sedang membangun gedung gereja, yang saat ini sedang membuat usaha-usaha gereja, supaya ekonomi jemaat Tuhan di pos-pos Pelkes bisa tetap menggeliat untuk bisa menata gereja Tuhan, sehingga kelak GPIB sampai ke pelosok daerah terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi alam semesta ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, kami hayati, kami renungkan bersama. Biarlah karya Tuhan yang sudah boleh kami hayati dan kami renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh dapat memberi pengertian yang baik bagi setiap kami sebagai warga gereja Tuhan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, sehingga kehadiran GPIB dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian, kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan boleh sama-sama untuk mendukung kehadiran saudara-saudara kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kami yang ada di tengah-tengah jemaat ini, baik di tingkat sinodal, bahkan juga di tingkat mupel, bahkan di tingkat jemaat, yang terus berkolaborasi untuk mengupayakan segala sesuatu di bulan Pelkes ini untuk dapat melaksanakan tanggung jawab bersama, membangun, menata kehidupan gereja Tuhan dengan baik. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat ini mereka sedang terbaring sakit, Tuhan pulihkan jamah mereka. Jemaat-jemaat yang bersyukur dalam berbagai bentuk, berkat Tuhan yang sudah dialami oleh mereka, juga Tuhan berkati. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian, baik di pembukaan-pembukaan, bahkan di jemaat-jemaat sampai pada penutupannya. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh terus menjadi bahagian kami untuk hidup dalam damai sejahtera di dalam pelayanan gereja Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB. Tetap jaga kesehatan, tetap pelihara keutuhan pelayanan, supaya Tuhan dimuliakan dan gereja Tuhan dipakai menjadi berkat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.